Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Mana Bu? Masih di Islam itu Indah masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Kadang-kadang orang itu suka bid'ah-bid'ahkan. Jangan mudah memvonis orang ya ahli bid'ah. Nah tadi ada pertanyaan dari Ibu Cinta kepada Ustadz Rangga. Ustaz Maulana dong. Ustadz Maulana ya. Tunggu dulu Apa bilang tuh? pertanyaannya. Pertanyaannya Ibu Cinta silakan. Pertanyaan saya pernah melihat orang yang dikasih makanan atau minuman yang telah dikasih doa sama pemuka agama. Nah, pertanyaannya apakah itu termasuk bid'ah atau bukan? Pak Oke. Ustadz, Itu tolong. aja Ibu Iya. Cinta. Iya. Waduh, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Cinta. Ibu Cinta boleh duduk. Terima kasih. Rangga, baik. tolong. Baik, terima kasih banyak kepada semua jamaah yang sedang setia menonton Islam Tindak. Lah, buat semua nih, gimana dengan orang yang membaca doa lalu ditiupkan di air, kemudian diberikan untuk apa? Ini untuk pengobatan dan sebagainya. Nabi pernah disodorkan air untuk dibacakan doa, kemudian diminum orang. Jadi pernah terjadi. Bahkan seorang wanita datang ke rumah Nabi tengah malam. Kenapa? Dia minta untuk didoakan tangannya yang terbakar. Nah, jadi itu mendoakan boleh. Bahkan masih ingat kisah 3 orang yang di dalam goa. Bertawassul dengan amal ibadah boleh. Kita boleh bertawassul dengan Nabi, amal ibadah juga kepada orang soleh. Kenapa di air? Waja'alna minal maisyam. Dari air Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi boleh. Lalu air itu sifatnya tenang, mendinginkan. Jadi memang dianjurkan. Bahkan ketika orang sakarat sebaiknya diambil kain, dikasih air, baru disimpan kepala dainya dikompres. Kenapa? Untuk menenangkan, untuk memudahkan perjalanan sakaratnya. Terus gimana dengan membaca doa di makanan atau minuman? Itu justru bagus. Kenapa? 1, untuk memperbaiki niatnya, untuk memberikan pahala. Karena mohon maaf, makanan itu niatnya yang sampai, pahalanya yang sampai, makanannya sampai ke mulut. Betul? Apa doa sebelum makan? Barik lana bima razaqtana wa qina azab. Bahkan malaikat akan mendoakan orang yang memuji-muji makanan. Bahkan ilmu yang terakhir yang saya dapat dari guru saya, Allah yarham, Andre Guru Takai Haji Muhammad Arisah, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdha, itu adalah doa minum. Doa minum yang saya dapat terakhir. Saya tanya karena guru saya itu usianya sudah 60 lebih, tapi masih bagus kulitnya, rambutnya masih hitam. Saya malah tanya, apa sih amalannya? Kata guru saya, kalau minum, bacalah basmalah. Dipenggal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdoa dulu. Tidak ada masalah. Bahkan ketika kita minum air zam-zam pun berdoa. Doakan. Siapa yang berdoa sebelum makan maupun minum itu mendapatkan. Gimana Ustadz? Kalau kita ada orang soleh terus minta didoakan, kan bisa bertawassul dengan orang soleh. Tidak ada masalah. Cuma mungkin ada baiknya kalau biasa pengajian, ada baiknya botol air minumnya dibuka. Atau supaya pada saat itu malaikat pada turun. Sepanjang makanan itu tersaji jamuan itu, sepanjang itu ada malaikat yang berdoa di sekitar makanan itu. Masya Allah. Tapi rata-rata memang orang soleh itu kalau air cuma ditiup ya Bu ya. Nggak ada yang diludahin. Kalau diludahin itu dukun biasanya itu ya. Orang pintar. Puh gitu. Jijik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jadi gitu ya Ibu Cinta ya. Niatnya baik. Masya Allah orang soleh ini kita berharap tawasul dari mereka ini. Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi jamaah. Nah ini ada lagi nih ya. Dalam kebiasaan hari-hari banyak orang suka nanya. Ada yang namanya ilmu Feng Shui. Feng Shui pernah dengar ya Bu ya?
Ini kalau misalnya kamar mandi, depan pintu nggak boleh. Kalau WC, nanti keluar buka langsung wah lagi kamar WC. Nah ini apakah kita nih sebagai seorang muslim boleh mempelajari Feng Shui? Kita tanya guru kita Habib Usman. Fadhol bi, tepuk tangan buat Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ada sesuatu kajian ilmiahnya, misalkan contoh, kalau misalkan seandainya tadi tuh masuk ke WC, jangan jangan langsung tempat nongkrong. Iya, langsung ke jambannya atau ke WC-nya. Betul gak Bu? Ya kan, jadi pas masuk waduh kayak gitu kan harus sebelah kanan. Misalkan ada kajian ilmiahnya, maka diperbolehkan dalam syariat. Tetapi apabila, ingat ya, apabila di dalamnya, ini mesti madhabnya ke sebelah sini, ke sebelah utara atau ke sebelah barat. Kalau nggak rezekinya nggak akan datang nih. Atau anginnya masuknya harus sebelah sini agar dapat rezeki. Ada orang yang percaya tayar atau tayur, ada juga mereka yang percaya kepada ramalan atau pendukun. Maka dia udah salah jalan. Ini di dalamnya kesesatan. Siapa orang yang mendatangi dukun, mendatangi orang-orang yang percaya dengan madhabnya ke sebelah sini, kalau nggak datangkan rezeki, madhabnya ke sebelah situ, kalau nggak akan timbulnya sial dan lain sebagainya. Maka siapa orang yang mendatangi tempat tersebut, 40 hari amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, siapa orang yang mendatanginya lagi, maka keluar daripada syariat agama. Jadi nggak boleh datang ke tempat tersebut. Diharamkan di dalam syariat. Dan juga bahwasanya yang mengetahui langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam langit dan bumi. Dan juga beserta isinya. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang tahu yang gaib. Al-gaib ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mengerti dan memahami apa yang terjadi, kapan meninggalnya, kapan dicabut nyawanya oleh Allah, kapan rezekinya datang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memahaminya. Maka minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan percaya, wah ini ada burung lewat nih di atas kepala kita nih, nggak boleh keluar rumah. Nah ini tayur atau tayar, mereka mempercayai daripada kabar burung. Atau ini bintangnya, bintang gejora gitu, misalkan kayak gitu. Maka nggak boleh keluar rumah, berbahaya ini. Janganlah kalian mempelajari hal-hal yang bisa menyesatkan diri kita. Dan juga janganlah kalian mendatangi segala suatu tempat atau apapun yang di dalamnya cenderung kepada perbuatan syirik. Cenderung daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, akhirnya menyekutukan Allah. Kalau misalkan ada estetikanya, ada kajian ilmiahnya, ada misalkan, kalau misalkan di sini nggak ada lubang angin semuanya panas ya kan, harus ada lubang angin, itu diperbolehkan. Ini pintunya nih harus di depan, jangan pintunya di samping. Karena apa? Karena rumah di depan masa pintunya di samping. Betul. Harus ada estetikanya, itu diperbolehkan. Ada yang namanya ilmu arsitek dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai jalan kita, langkah kita ini salah. Ngikutin orang yang nggak benar, akhirnya percaya ramalan, percaya kabar burung, kabar angin, kabar bintang dan lain sebagainya. Akhirnya timbulnya apa? Timbulnya syirik, keluar dari syariat agama, kufur. Dan juga kita mendapatkan apa? Hukuman dari Allah, 40 hari amal ibadahnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penonton di rumah, ayo jangan sekali-kali kita percaya ramalan, dukun dan tempat-tempat yang gak baik lah. Maka jauhkan daripada hal tersebut. Apalagi datang ke tempat tersebut bukan malah benar, kita ngapain? Ya kan, ngerjain teman kita, tetangga kita. Wah nih kalau kita datang ke sini nih, dagangan kita bakal laris. Oh ya kan? Iya, wah, saya pernah dengar juga tuh. Iya. Siram garam lah. Astagfirullahaladzim. Kalau siram duit enak. Kalau siram duit enak, langsung saya pungutin. Terima kasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, itu yang ada ilmunya. Kadang tuh saya pernah dengar juga, nggak boleh WC itu ngadep ke kiblat. Kalau tidur bagusnya pas kiri ke kanan ngadepnya ke kiblat. Kayak gitu-gitu ya Bu ya, itu disusun ya. Tadi ada hubungan juga dengan estetika juga, ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Banyak di era zaman sekarang ini ya, orang-orang ini Masya Allah mungkin kalau orang yang berilmu ngerti. Tapi ada orang yang gak berilmu ikut-ikutan melakukan tabaruk ini atau mencari berkah di tempat-tempat seperti makam para wali, ulama besar, kiai, pemuka agama dan lain-lain. Nah itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Karena mereka kan memang sudah meninggal ya Bu ya. Gak bisa mereka mendoakan kita, yang ada kita yang mendoakan mereka. Mohon izin Ustaz Syam, fadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guruku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah benar berarti kita datang untuk ziarah ke makam itu untuk mendoakan.
Maka yang pertama kali yang dilakukan ketika seseorang datang ziarah ke makam yang diyakini sebagai makam yang membawa daripada orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sana yang pertama yang kita lakukan adalah memberi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlil kubur misalnya, minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Baca salam dulu, mengucapkan salam. Kemudian setelah itu apa? Mendoakannya. Seperti ketika seseorang datang menziarahi makam baginda Nabi SAW. Dalam mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan disunnahkan bagi seseorang datang menziarahi makam baginda Nabi SAW dan makam dua sahabatnya, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum warḍahuma. Begitu pula ziarah kepada seluruh sahabat Nabi SAW yang ada di Baqi, yang ada di Uhud, yang ada di Ma'la, yang ada di mana saja sahabat Nabi SAW. Begitu pula disamakan dengan makam orang-orang soleh setelahnya, minas syuhada was salihin, dan orang-orang soleh, makam para wali. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menurut Imam An-Nawawi, orang yang datang ke sana berarti dia mengambil keberkahan, bertawassul karena orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan mereka disunnahkan, kata Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi dua-duanya, laki-laki perempuan disunnahkan untuk ziarah kubur orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga mengutip daripada Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansari, disunnahkan laki-laki ataupun perempuan untuk ziarah kubur para wali-wali Allah, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Bertabarruk, cari barokah, ngalap barokah. Ada orang ngalap barokah dengan datang kepada kuburan para wali. Ada yang bertabarruk dengan benda-benda peninggalan baginda Nabi SAW, seperti Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍah. Beliau ini, Sayyidina Khalid bin Walid, pernah bingung cari sorbannya, Bu, pecinya. Dikatakan sama sahabat, kau cari apa wahai Khalid? Saya mencari peciku. Kata kata sahabat, udahlah beli aja yang baru, banyak kok. Apa kata Syekh Khalid bin Walid? Bukan masalah pecinya, ada rambutnya Nabi di situ kusisipkan di peciku. Subhanallah, Khalid bin Walid. Tapi perlu digarisbawahi, Bu, jangan sampai, ulama beda pendapat antara ziarah kubur laki-laki perempuan ini dua saja, antara sunnah atau mubah, dua saja. Tapi ulama sepakat haram kalau datang meminta-minta ke kuburan tersebut. Nah itu sepakat ulama, haram. Jangan sampai datang karena saya mau ujian, saya mau ke sana. Wahai syekh, bantuin saya mau ujian. Wahai kakek, bantuin saya, ini anakmu, cucumu mau menikah. Nggak sah katanya pernikahannya kalau belum ziarah kuburannya kakek. Minta-minta ke sana, maka itu sepakat ulama haram hukumnya. Tapi kalau datang ke sana memberi salam dan berharap karena ini orang yang dekat sama Allah, mudah-mudahan kita juga jadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagus. Jangan sampai ziarah kubur rajin tapi tidak sholat. Nah, jadi cari ilmunya dulu baru lakukan. Betul. Gitu ya. Jangan sampai lakukan dulu baru cari ilmunya, nggak tahu jadi mau ngapain. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah. Ada yang mau nanya lagi, Bu? Mau? Ya udah kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya silakan angkat tangannya, yo. Gantian ya Bu ya, sebelah sini sekarang. Oke, silakan Ibu, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Lilis Rusmiati dari Majelis Taklim Al-Hakim Kujangsari dari Bandung. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Silakan Ibu, pertanyaannya. Mas Fadli. Iya Ibu. Ya Allah. Nggak dipanggil loh. Sampai maju. Ini kok maju sendiri? Iya terus Bu. Yang saya ingin tanyakan gimana ya hukumnya gitu. Karena kita ini saking sayangnya Saking sayang. sama anak gitu ya. Terus? Kalau pas tepung tahunnya gitu kita Ulang memeriahkan tahun. ya, kita memeriahkan dengan semeriah-meriahnya, dengan memasang lilin dan tiup lilin juga ya. Waduh, Apakah boleh? Iya, iya. Apakah boleh pasang lilin? Ibu suka begitu, matanya kedip-kedip mulu. Iya, Ibu, bentar ya Bu ya, dijawab sama Ustadz Maulana. Saya mau ke air dulu, silakan. Hai, orang mau jawab juga.
Berbicara tentang ulang tahun, ingat tanggal 20 September. Itu ulang tahun saya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lele, kenapa